tengah belantara hutan rimba, hiduplah seorang penyihir cantik yang baik, pelindung para hewan. Dialah Maleficent. Ditemani sang gagak yang setia, dia berkeliling memeriksa keamanan dan ketentraman para penghuni hutan. Kalau ada yang berani berlaku jahat merusak hutan dan mengganggu hewan-hewan di sini, jangan salahkan Maleficent kalau dia murka dan marah. Bisa-bisa disihir jadi ulat hongkong makanannya si gagak loh. Ih. Loh. Kenapa tiba-tiba aura si Maleficent berubah? Kamu marah sama siapa, San? Kamu gak marah sama Otan kan? Kita kan friend. Aduh, burungnya terbang lah. Jangan nongol juga lah. Ulang. Ternyata Kak Gaby lagi syuting video klip ala-ala cosplay toh. Perih bos, batuk. Capek tau, ih. Perih bos. Kalau bukan Raden, gagak biasa mungkin sudah takut lihat tanduk sama makeupnya Kak Gaby yang sangar. Tapi kalau Raden sih, nganteng-nganteng aja di tangan Kak Gaby. Maklum saja, Raden adalah gagak jinak, teman. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah mungkin pernah dengar kalau di berbagai kebudayaan, gagak identik dengan mitos buruk dan legenda. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan. Di Amerika, masyarakat suku Indian kuno percaya dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan, budaya Tiongkok mempercayai kehadiran gagak sebagai pertanda nasib sial. Semua legenda itu melekat pada gagak karena sifat-sifat alami yang dimilikinya, teman. Dari ciri fisiknya saja, gagak berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar berisik mengerikan. Apalagi jika sebagai kawanan, gagak sering terlihat bermigrasi dalam jumlah yang banyak, sehingga terkesan keroyokan dan menakutkan. Sayang sekali, semua kesan negatif itu yang akhirnya terus melekat dan justru melupakan sifat aslinya gagak sebagai hewan yang cerdik, setia kawan, dan pintar mengingat. Nih ya, Otan buktikan, Kak Gaby sudah membawa beberapa tantangan. Yang pertama, Kak Gaby akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Nah kan, si Raden langsung kepo-kepo. Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama sambil memikirkan cara untuk mengambil makanan di dalamnya. Sampai nungging-nungging gitu, Sob. Ketika sudah merasa aman, Raden lalu mencoba menyentuh, kemudian mendorong wadah plastiknya dengan paruh. Dan GPL, gak pakai lama, si Raden langsung yakin berani mengangkat wadahnya. Itu semua terjadi karena Raden mampu membuat kesimpulan setelah mengamati wadah ini tidak berbahaya kalau disentuh dan ternyata ringan ketika diangkat. Good job, Raden! Eits, Otan punya tantangan kotak makanan yang lebih sulit nih buat kamu. Wadahnya lebih rapat dan tidak bercelah. Kira-kira kamu bisa membukanya nggak ya? Naluri liarnya langsung berusaha merusak si kotak dengan cakar dan paruh, teman. Mulai dari menginjak, mematuk, hingga mencongkel. Tapi ternyata kamu masih waspada ya, Sob. Disangka kotaknya menyerang balik, langsung loncat. Dan setelah mengamati dengan seksama, akhirnya Raden menemukan cara membuka kotak dengan membantingnya. Kermaks, keren maksimal. Sekali berhasil melakukan, maka tantangan ini tidak jadi masalah lagi buat Raden. Terbukti kan kepintaran si gagak memecahkan masalah? Oke deh, silakan makan sepuasnya, Sob. Raden, kamu masih lapar nggak? Otan masih penasaran nih. Kira-kira kalau makanannya di dalam air, kamu berani mengambil nggak ya? Oke, Markibuk, mari kita buktikan. Nah, wadah pertama ternyata sama sekali bukan halangan buat kamu ya, Sob. Karena panjang paruhnya mampu menjangkau dengan mudah makanan di bagian bawah wadahnya.
Coba kita cek di wadah kedua. Sepertinya kamu gak selera mencari akal makan di wadah kedua ya, Sob? Habis kepo-kepo, melengos pergi aja. Mungkin karena Raden melihat posisi makanannya terlalu dalam. Maklum saja, Otan sengaja pakai wadah yang tinggi dan sempit, sementara airnya diisi full. Dan Raden akhirnya lebih memilih fokus makan di wadah ketiga. Meskipun jumlah airnya banyak, tapi Raden masih bisa memasukkan kepalanya dan menjangkau makanan dengan paruhnya. Kok kayaknya Otan lihat barusan di matamu ada yang aneh sih? Teman di rumah, lihat ada putih-putih bergerak gitu nggak di matanya tadi? Waktunya detektif Otan mencari tahu lebih dalam nih. Otan akan meletakkan makanan kesukaan si Raden di dalam toples berisi air penuh. Otan mau buktikan, kali ini apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Tentu saja berani dong. Tuh kan, langsung nyebur. Om editor, Otan mau lihat tayangan lambatnya dong. Raden tidak ragu-ragu mencelupkan kepalanya masuk ke dalam air, teman. Ini karena matanya memiliki selaput transparan yang berfungsi sebagai pelindung retinanya. Namanya nictitating membran alias selaput kedip. Prinsipnya persis seperti kacamata renang. Ketika masuk ke air, selaputnya otomatis menutupi seluruh matanya. Dan paruhnya akan mencapai sasaran dengan tepat, karena matanya masih berfungsi untuk melihat di dalam air, teman. Ya, persis kayak kalau kalian lagi berenang pakai kacamata renang gitu deh. Wah, kamu kok tiba-tiba berpose aneh gitu sih, Sob? Yang lagi nangkring pada mangap bareng-bareng. Yang ini malah buka sayap lebar-lebar. Lagi pada ngapain sih emangnya? Buat yang pada penasaran, nih Otan kasih tahu alasannya. Gagak memiliki kebiasaan berjemur matahari, teman. Tujuannya untuk memelihara bulu yang basah dari bakteri dan parasit yang hinggap di tubuhnya. Gagak memanfaatkan panasnya sinar matahari untuk membersihkan diri. Menurut ensiklopedia yang Otan baca, bakteri Bacillus licheniformis akan mati di bawah paparan matahari terik seperti ini. Itulah mengapa si gagak membuka sayapnya lebar-lebar dan berdiri mematung seperti itu. Namun, terik sinar matahari juga berbahaya buat tubuhnya, teman. Kalau kelamaan berjemur, gagak bisa mati kepanasan atau karena dehidrasi. Burung tidak bisa mengatur suhu tubuh dengan cara berkeringat seperti manusia, teman. Itulah sebabnya mereka membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggetarkan otot lehernya sebagai cara proses pelepasan panas tubuh dan penguapan cairan. Sayapnya juga dibuka lebar-lebar untuk mengalirkan udara sejuk ke bagian dalam sayapnya. Jadi nggak cukup pakai air. Kamu ternyata juga mandi dengan cahaya matahari ya, Sob.